ketika Sayyiduna Muhammad SAW lahir. Apa kata busnya jin? Jadi itu kayak bus, kayak pembawa berita, kayak satelitnya jin. Kata mereka, wahai para dukun, semenjak lahir sosok yang ada di Mekah itu, langit kita sudah ditutup, sudah diboikot. Kami tidak boleh lagi nongkrong di kafe Pluto. Kami enggak, ya, di lockdown ya. Itu langit sudah di lockdown. Padahal nggak ada pandemi. Jadi pandemi awal sudah terjadi di kalangan jin. Jin tiba-tiba menjadi buta, nggak bisa lagi cerita besok terjadi apa. Jadi ngapain jin itu di sana? Itu kalau malaikat ngomong di atas, itu bisa kedengeran. Mereka telinganya dideket-deketin. Oh, besok kejadian begini. Dia turun. Pas turun, dia kabarkan aulia usyayatin, wali-wali setan, dukun-dukun, bukan dukun beranak, dukun-dukun syirik. Kalau dukun beranak itu yang dulu bapak lahir sama dukun beranak kan? Iya. Kalau ini sama dukun Eropa ini. Ya, dokter bidan ya, itu dukun Eropa itu. Sama-sama dukun kan? Kalau ini dukun sakti yang bisa dia berkoneksi. Jadi batinnya bisa komunikasi sama jin. Ada yang bisa komunikasi sama jinnya? Kalau ada, jangan-jangan ya. Jangan-jangan pengikut si DJ ya. Tuan Dajjal. Bukan Tuan Takur, Pak. Itu orang Madura kalau nonton India, yang diingat cuma Tuan Takur. Ketika turun, mereka kemudian mengabarkan, itu pintu langit ditutup dan semua yang bisa terbang ke langit mengatakan ditutup. Ada satu yang gak percaya, masa sih? Saya mau coba tembus. Dia tembus, betul. Itu atmosfer lewat sama dia. Tapi apa yang terjadi? Baru saja keluar bumi, tiba-tiba malaikat tembak dia pakai ketapel. Cung. Dalilnya mana? Ada dalilnya, surah Al-Mulk. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Saya ngarang atau ada dalilnya? Orang yang ngarang ini, bukan Ar-Razi yang ngarang. Itu bintang-bintang meteor-meteor dijadikan rujuman untuk nembak setan-setan nakal. Jadi jin itu kalau nakal langsung jadi setan. Kalau dia benar, dia langsung jadi muslim. Dan yang jin muslim tidak banyak. Ya, ini ada yang ikut Pak jin muslimnya Pak. Mau dikasih tahu? Ntar kabur semua, sotoy katanya. Usut punya usut yang bersayap paling bagus, disuruh keliling bumi. Kamu keliling bumi. Siapa yang sedang lahir? Dilihat, banyak yang lahir tapi nggak ada yang aneh. Tahu-tahu di suatu tempat padang pasir ada air zam-zam tidak jauh dari sana. Lahir seorang keturunan Nabi Ibrahim bernama Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu lahir, cahaya memancar darinya. Bergetarlah kekaisaran Romawi, istana raja-raja Persia. Bahkan banyak negeri saat itu kemudian mengalami goncangan. Majusi punya menara api, apinya padam, padahal tidak pernah padam selama-lamanya. Baru kali itu padam. Maka kembalilah si pencari berita ini kepada tuannya, tuan iblis, tuan yang dia memimpin kelompok-kelompok jin dan setan. Apa kata si pemberita? Wahai tuan, ternyata ada sosok bercahaya lahir di Makkah. Ketika dia lahir, itu bergetar sampai ke Kekaisaran Romawi, bergetar sampai kepada istana raja-raja Persia, bisa menghancurkan, memadamkan api kelompok Majusi. Barulah kemudian bergetar, ketakutan itu iblis.
Oh, ini zamannya. Berarti ini nabi yang ditunggu-tunggu, yang merupakan musuh besar kita. Dia dan umatnya setara dengan nabi-nabi, semua nabi yang ada. Jadi kita ini kalau jadi ulama itu setara dengan nabi zaman dulu, Pak. Kalau ulamanya benar. Kalau ulamanya benar, kalau alama beda lagi, apalagi ubaru. Sekarang banyak ubaru, dikit-dikit bid'ah. Bid'ah. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalatin finnar. Kayaknya dia doang yang bisa baca hadisnya. Sadarlah mereka. Di saat itu Allah kemudian ambil si Dajjal yang sedang mencari-cari, dikerangkeng di suatu pulau, dirantai. Saat dia dirantai, Tamim Ad-Dari sempat melihatnya. Jadi Tamim Ad-Dari ini pelaut. Ketika dia terdampar di satu pulau, nggak tahu pulaunya di mana, dia melihat sosok Dajjal. Saat itu masih dirantai. Sekarang dia lepas, Pak, dari rantainya. Sekarang si Dajjal sudah lepas dari rantainya. Dia sudah tinggal lihat mana negeri yang mau dihancurkan. Dia cukup mengarahkan badannya dan dia membacakan lapar-lapar tertentu. Dia mengirim sinyal-sinyal kepada aulia-aulianya, asisten-asistennya. Maka cenayang-cenayangnya terima. Masuk kabar. Mirip seperti wahyu. Dan orang ini dianggap wali di kelompoknya. Kelompoknya saya tidak boleh sebutkan, ya, karena masih rahasia juga. Takut juga kita masih salah, ya. Kita sedang tunggu kelompok ini muncul. Dan selama ini menunggu, muncullah mereka dalam bentuk penyebaran pandemi. Jadi pandemi ini kerjaan mereka ini. Ada nggak negara yang nggak kena pandemi, Pak, sekarang? Ada nggak? Nggak ada. Semuanya kena. Berarti ini bukan perang biasa. Ini sudah perang luar biasa. Saya nggak nakut-nakutin, Pak. Ini sudah luar biasa. Waktu pandemi yang kena orang Depok, yang ditutup komplek di Madura, benar nggak? Untung masjidnya tidak ditutup, komplek aja. Biasa anak komplek, sok higienis. Tahu higienis nggak? Kemana-mana harus pakai hand sanitizer. Padahal kalau sering-sering pakai masker, ini berbahaya juga untuk paru-paru. Udara sebagus di Madura, emang bagus ya? Masih banyak pohon, sama jin-jin di pohon juga masih ada di situ. Masih banyak hijau-hijau begini. Tiba-tiba kita disuruh pakai masker. Ini emang betul-betul, kok tiba-tiba kita mau aja ya? Ya sudah, kita terima, ya. Kita terima mereka makar, tapi ingat Allah lebih hebat makarnya. Ini awalnya, Pak. Pandemi itu virus, nggak mungkin berkembang sendiri. Virus itu dibuat dan disebarkan. Jadi saya nggak percaya virus itu kemudian datang dari orang bandara ditutup. Itu kerjaan mereka aja. Memang dibagi-bagikan. Namanya virus pasti dibagi. Ditambah dengan yang terkena bisa menyebarkan. Kalau nunggu begitu kelamaan. Emang disebar ini. Karena mereka pengen makar. Tujuannya cuma satu. Pengen cek, sudah ada belum orang akhir zaman yang jadi musuh dan Dajjal. Kalau ada, bunuh di tempat. Seperti dulu Sayyidina Muhammad SAW dicari-cari oleh ahlul kitab, kelompok Yahudi. Apa kata mereka? Carilah Nabi akhir zaman. Kalau ketemu, faktulu, bunuh. Saya enggak ngarang-ngarang. Ini terdapat dalam hadis Nabi riwayat Imam Tirmizi. Hadisnya sahih. Sayyidina Muhammad kecil, masih remaja, diajak berdagang oleh pamannya Abu Talib ke negeri Syam. Sampai di satu negeri,
Sayyidina Muhammad SAW karena masih dianggap remaja, tidak ajak bertemu seseorang. Ternyata ada orang yang mengajak ketemu Abu Thalib dan kafilahnya dari Mekah. Abu Thalib dipanggil oleh seorang pendeta yang sangat tawadhu, namanya Bukhairah. Siapa namanya? Bukhairah. Bukhairah ini mengatakan, "Wahai Abu Thalib, apakah sudah semua anggotamu ikut masuk ke dalam tempat kami?" Kata Abu Thalib, "Sudah." Tapi Bukhairah bilang, "Pasti ada 1-2 orang yang belum." Lalu Abu Thalib bilang, "Oh iya, ada anak saya, masih remaja, anak bawang." Ternyata yang dianggap anak bawang itu sang penyelamat. Bukhairah mengatakan, "Bawa aku kepadanya." Akhirnya Abu Thalib membawa sosok Bukhairah kepada Nabi Muhammad muda. Terjadilah dialog ini tidak disebutkan dalam hadis, tapi disimpan dalam kolbu ahli ma'rifat. Mereka berdialog. Selesai dialog, maka kemudian Bukhairah ngomong kepada Abu Thalib. Apa kata beliau? "Hai Abu Thalib, hazal ghulam nabiyyun." Anak ini bukan anak sembarangan, ini nabi. Abu Thalib merinding dengar, "Hah? Nabi? Apa itu nabi?" Bengong dia. Ini Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Ini penghulu para nabi sebelumnya, para rasul sebelumnya. Yang kamu bawa ini, tolong bawa pulang. Segera pulangkan dia. Karena kalau Yahudi ketemu, qataluhu, pasti mereka membunuhnya. Karena ini sosok yang mereka mau bunuh dari dulu. Akhirnya Abu Thalib kaget dan dia mengirim 1 orang menemani Sayyidina Muhammad remaja untuk pulang. Lalu Nabi Muhammad jadi pengembala lagi. Kemudian beliau mengurusi Ka'bah lagi. Macam-macam pekerjaan Nabi Muhammad di Makkah, sangat sibuk. Karena anak dan cucu dari yang mengurusi Makkah. Jadi kalau ketemu sosok ini pasti dibunuh. Nabi SAW mengatakan, nanti di akhir zaman akan ada keturunanku min ahli baiti, min waladi Fatimah, dari keturunan Sayyidah Fatimah, ismuhu yuwati usmi, isimnya sesuai dengan isimku. Isim artinya tanda, tandanya sama dengan tandaku. Isim berarti ilmu, ilmunya tinggi seperti tingginya ilmuku. Itu yang disebut ismuhu yuwati usmi. Apabila bumi telah dipenuhi dengan zulman wa jawra, maka Allah akan utus orang ini. Jadi imam akhir zaman itu juga diutus, tapi bukan sebagai rasul dan nabi, sebagai seorang pemimpin wali, pemimpin para wali. Ini lagi yang mereka cari ini. Kalau ketemu, bunuh. Dan salah satu cara untuk mengetahuinya, yang dapat mengangkat virus itu cuma wali, pemimpin para wali. Hanya pemimpin para wali. Doa mereka zahirnya nanti ada menteri yang bekerja, ada zahirnya ada ini yang bekerja, tapi hakikatnya doa mereka. Dulu waktu virus SARS 2010 itu doa beliau selesai. Doa para wali itu. Sekarang Allah tidak izin kita untuk berdoa, apalagi beliau tidak diizinkan berdoa. Makanya virus sampai sekarang masih ada. Bahkan masih ada 4 atau 3 lagi, Pak. Terakhir apa namanya? Omikron. Kapan dia nikah sama tante kita ya? Jadi om aja dia. Bener, namanya Omikron.
Omikron, Om apa namanya? Omikron ya. Salah sebut kita. Masa mereka bisa serius, kita serius mulu ya. Ini virus gak mungkin diangkat kalau gak doa wali-wali Allah. Tapi para wali sekarang disuruh tidak berdoa, angkat. Cukup mengatakan raditu billahi robba, aku ridho takdir Allah, apa saja aku terima. Mau pandemi 1000 kali lipat silakan, mau ditusuk vaksin silakan. Tapi saya dengar orang Madura, vaksin tidak perlu, yang perlu aplikasinya ada. Benar begitu? Waduh, bisa ngerjain juga nih. Yang penting masuk mall boleh ya. Datang, ada mall apa di sini? Mall jin. Masuk ke mall jin pakai Peduli Lindungi, kata jin nggak laku. Jadi mereka lagi nyari sosok ini. Saya juga sedang menunggu sosok itu. Lalu antum masih main-main aja ya. Anak-anak masih sibuk aja nge-game ya, nggak mempersiapkan diri untuk munculnya beliau. Kita harus mempersiapkan diri, Pak. Mempersiapkan diri dengan kolbu yang bening, ruh yang selalu ingin bertemu dengan bapak ruhnya, Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ciri-cirinya, dialah orang yang paling mengerti ilmu ruh. Dan itu bukan kita. Kita ini cuma menukil beberapa saja yang bisa kita baca dari kitab dan kita dengar dari beberapa guru. Yang paling mengerti ilmu ruh, karena dulu si Dajjal mengirim orang-orangnya datang ke Rasulullah bertanya, yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepada engkau, hai Muhammad, apa hakikat ruh, ar-ruh. Lalu Allah mengatakan ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Qulir ruh min amri Rabbi. Katakan hai Muhammad, ar-ruh itu urusan Tuhanmu, bukan urusan kalian. Wa ma utitum, ini jangan salah paham. Tidaklah kamu diberikan, wahai ahli kitab, bukan Nabi Muhammad. Wa ma utitum, kan Nabi yang ngomong. Katakan hai Muhammad, wa ma utitum, kalian ini hai ahli kitab tidak diberi ilmu ini illa qalila, kecuali sedikit. Tapi ini sedikit menurut Allah. Orang kaya Madura itu biasanya pengusaha besi sama pupuk, benar kan? Bener gak? Sampai ke Jakarta, Pak. Itu kalau Bapak jalan di Parung, samping kiri kanan ada rongsokan mobil-mobil mewah atau mobil-mobil yang ada besinya, itu pastikan Al-Manduri. Orang Parung aja bingung, ini siapa yang punya tanah seluas ini? Siapa yang bisa beli bekas-bekas mobil sebanyak ini? Itu orang Madura itu. Kalau dia bawa ke sini, Pak, nggak muat lagi pulau ini ya. Baik. Apa kata Nabi? Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kamu tidak beri ilmu tentang ruh kecuali sedikit. Sedikitnya orang kaya 1 M. Sedikitnya orang lebih kaya lagi mungkin 1 triliun. Orang paling kaya di dunia 10 triliun itu batuk, Pak. Ngeluarin Inggris keluar 10 triliun. Tapi sedikit anak kecil 500.000 ya. Sedikitnya kita berapa? 1000. Nah, nanti cek aja pas Jumatan, masuk kotak berapa tuh? Itu yang paling sedikit itu. Ada yang keluarnya 5.000, wah berarti sedikit dia 5.000. Ada yang keluar 50.000, wah berarti sedikit dia 50.000. Ini yang mana nih? Yang sedikitnya 50.000 apa 5.000? 50.000 ya? Wah, keren berarti. Atau nggak keluar?
Ini boleh curhat, nggak keluar. Baik. Yang dicarinya siapa? Yang mengerti ilmu ruh. Maka sampai sekarang yang diuber-uber, yang dicari-cari mereka, yas'alunaka 'anir ruh, itu aja. Mereka lagi cari sosok yang mengerti ilmu tentang ar-ruh. Kalau ketemu diapain? Kalau nggak bisa diajak kerjasama, bunuh. Gitu. Yang saya sampaikan sekarang mungkin di YouTube itu cuma yang tertulis di kitab aja itu. Itu belum banyak ilmu ruhnya. Belum seberapa. Jangan dikira itu keren, Pak, itu biasa sekali. Itu aqallul qalil. Lebih sedikit lagi daripada yang qalil-qalil itu. Mereka lagi buru orang ini. Kalau ketemu orang ini, dipastikan dialah ismuhu yuwati usmi. Namanya sesuai dengan namaku. Ciri-cirinya sama dengan ciri-ciriku. Saya lagi nyari itu. Mungkinkah Allah membiarkan orang yang memegang rahasianya ember? Tahu ember? Suka ngomong-ngomong, ngaku jadi Imam Mahdi di Facebook. Ada nggak? Ada banyak. Ngaku jadi Imam Mahdi di YouTube. Ya salah. YouTube itu punya mereka. Ngaku di situ habis ente. Maka orang-orang yang ngaku jadi Imam Mahdi di YouTube, di Facebook, belum mati-mati kan itu orang, berarti bukan mereka. Karena kalau dia ngaku di YouTube, selesai dia. Ada yang datang, Pak, ya. Dan itu bukan satu dua, banyak. Ada yang gamer. Dia kemudian berkhayal dalam gamenya, akulah sang juru selamat, akulah Ratu Adil, akulah Al-Mahdi yang dicari Ar-Razi. Kirim email sama kita, ya. Al-Mahdi main email-emailan. Canggih juga Al-Mahdi zaman now, ya. Terakhir, kalau ini pemegang rahasia ar-ruh, mungkinkah dia obral rahasia? Kalau ada orang jualan barang mewah, mungkinkah dia cerita di pinggir jalan? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Kalau ada orang jualan berlian mahal, mungkinkah dia buka di kaki lima? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Jika ada kekasih Allah yang Allah simpan rahasia di kalbunya, mungkinkah dia cerita di mimbar? Mungkinkah dia cerita di mimbar YouTube? Mungkinkah dia ngaku-ngaku jadi wali kutub? Kecuali kepada ahlinya, yang ada sekarang menjadi wali YouTube. Di depan saya banyak sekali wali YouTube, ya. Bapak ibu yang bukan Allah, ibunya nggak ada, ya. Eskatologi dan manusia akhir zaman. Maksudnya kita harus mulai sadar, semua agama, semua aliran sekarang sedang menunggu itu. Kok masih ada orang ngomong, Ar-Razi ini ngomong apa ini? Ini dunia masih panjang. Dia lupa 2 tahun lalu kayak mau mati, kayak mau stres di kompleknya ketika pandemi di Depok. Tapi yang tutup komplek dia. Pandeminya di mana? Depok, Pak. Orang pertama kena. Itu langsung tutup semua komplek di mana-mana. Aneh nggak tuh? Berarti betul pandeminya ada, cuma beritanya lebih besar dari kenyataannya. Tapi kemarin kejadiannya lebih besar dari beritanya. Setiap hari ada sekian orang mati, tapi beritanya dikurang-kurangi. Itulah kerjaan mereka, ya. Maka saya cuma mengajak, mengingatkan seperti Nabi Yuna Muhammad SAW mengingatkan. Apa kata beliau? Aku ingatkan kalian mengenai kemunculan Ad-Dajjal, sang pembohong besar. Bukan hanya sistem, tapi ada sosoknya. Inilah yang diingatkan dulu oleh setiap para nabi, hatta Nabi Nuh. Tapi semua nabi tidak satu pun yang menghadapi Dajjal kecuali Nabi Musa, itu pun tidak berlawanan. Yang dapat tugas umat akhir zaman. Berarti tugas kita berat apa ringan?
berat. Maka nanti orang yang tidak kenal ma'rifatullah pasti dia melenceng kepada Dajjal. Dikira Dajjal lah Al-Mahdi. Nauzubillah min. Oleh karena itu berdoalah setiap akhir salat. Allahumma inni a'udzubika min fitnatin Dajjal. Ya Allah, jaga kami dari kekacauan yang disebabkan Dajjal. Baik kekacauan sebelum dia keluar atau setelah 40 hari dia keluar. Nanti ada masa dia keluar 40 hari. Sama seperti zaman Nabi Musa. 40 hari. Tapi rasanya 40 tahun. Gimana kira-kira? Rasanya 40 tahun. Kuat nggak hidup zaman begitu? Kalau nggak minta mati duluan aja ya. Jadi jangan protes kalau kena pandemi ntar. Emang dia minta meninggal, ya. Tapi tenang, itu kan makarnya iblis. Kalau Allah makar, kira-kira lebih menang yang mana? Wa makaru wa makarallah. Mereka makar, Allah juga makar. Mereka konspirasi, Allah juga konspirasi. Mereka setting cerita, mereka sebar pandemi, Allah akan atur itu semua. Wallahu khairul makirin. Allah sebaik-baik makar. Tenang aja Pak, yang penting kenal Allah. Jangan panik, jangan suuzon. Jika ini muncul di hati, insya Allah kita aman. Insya Allah. Jangan jauh-jauh dari ulama wali Allah. Karena ada ulama yang bukan wali Allah. Disebut oleh Imam Ghazali, imam ulama su, ulama yang buruk. Ulama su, ulama akhirat. Ini bukan karena perbedaan politik, tapi perbedaan niat di hati. Hati dia kemana? Ya. Saya berdoa semoga saya dan kita semua selamat di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.